Ya, oke, sekali lagi. Pertama, saya bisa menjelaskan ini seharian ya. Kalau kata kata Kapten Amerika, I can do this all day. Tapi we don't have all day. Karena itulah saya cuma mau pinpoint beberapa aja. Pertama, itu tidak berlaku untuk semua agama. Atau saya setidaknya bisa mengatakan itu mungkin tidak berlaku untuk semua agama. Karena ternyata kalau kita berbicara tentang agama Islam, kita tidak bisa menampik sebuah kenyataan bahwa Islam adalah agama atau penyebab, bisa kita katakan penyebab satu-satunya kebangkitan bangsa Arab dan akhirnya kebangkitan dunia Islam pada saat itu yang didominasi oleh Timur Tengah dan akhirnya mendunia. Dan bisa kita katakan kemanapun Islam disebarkan, dia memberikan sebuah dasar daripada berpikir kritis dan logis. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau andaikan Mbak Indah dan Cinta Laura itu berhasil mengajak orang berpikir kritis, saya sangat berterima kasih. Karena itu adalah sebuah kondisi yang sangat ideal untuk pertumbuhan Islam. Karena itu adalah sebuah kondisi yang paling tepat untuk memperkenalkan Islam. Serius deh. Itu setidaknya yang saya tahu selama ini ketika saya belajar tentang Islam. Artinya apa? Mungkin kalau agama-agama lain saya nggak tahu dan saya nggak mau bahas. Tapi justru di dalam Islam, ketika agama itu dijadikan sebagai sebuah dasar dalam kehidupan manusia, maka disitulah kita mengenal Al-Khawarizmi. Disitulah kita mengenal Ibnu Sina. Disitulah kita mengenal Al-Jazari. Disitulah kita mengenal Jabir Ibnu Hayyan. Disitulah kita mengenal ilmuwan-ilmuwan yang nggak terbatas. Yang bahkan tidak ada satupun orang-orang barat yang mereka mempelajari itu yang mengatakan bahwa dunia tidak berhutang kepada Islam. Artinya adalah apa? Artinya Islam adalah sebuah way of life. Cara untuk memandang. How to perceive the world. Belief system. Yang benar yang pada saat itu membangkitkan. Artinya justru yang saya dapat, justru yang saya pelajari, justru yang saya baca, dan hasilnya adalah Islam ketika meninggalkan kaum muslimin, mulai mereka berpikir dengan cara mistika. Mulai mereka berpikir tidak logis. Mulai mereka kehilangan critical thinking. Mulai mereka kemudian tadi yang disampaikan. Mereka cuma mengikuti tanpa mereka tahu ini benar atau tidak. Mereka cuma ikut-ikutan saja. Mereka cuma hold on to some belief atau latch on to some false belief. Atau yang lainnya, ketika Islam cuma diposisikan sebagai agama ritual saja. Mulai Islam kehilangan sebuah kemampuan untuk mengarahkan umatnya. Artinya gini,